Halo semua, perkenalkan nama saya Apronita Manimau. Pada video ini, saya akan membahas langkah demi langkah cara menganalisis capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan ATP. Baik, sebelum kita menganalisis capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, kita perlu ketahui apa itu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran berisi kemampuan inti yang menjadi tujuan besar pembelajaran. Contohnya, dalam matematika fase F, capaian pembelajaran menyebutkan bahwa peserta didik dapat memodelkan masalah dengan konsep yang sesuai. Oke, baik teman-teman, untuk menganalisis capaian pembelajaran, kita perlu memecahkannya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kompetensi inti, dan yang kedua, ruang lingkup materi. Caranya yaitu, yang pertama, kita mengidentifikasi kata kerja kompetensi seperti memahami, menganalisis, dan memodelkan. Yang kedua, identifikasi lingkup materi seperti bilangan, aljabar, geometri, dan statistika. Dengan dua unsur ini, kita tahu apa yang harus dikuasai siswa dan materi apa yang harus diperlukan. Baik, setelah kita menganalisis capaian pembelajaran, langkah berikutnya adalah menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran. Namun, perlu kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang jauh lebih kecil, spesifik, dan terukur. Gunakan kata kerja operasional, misalnya menjelaskan, mengidentifikasi, menyelesaikan, menafsirkan, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran harus berurutan dari yang sederhana ke kompleks. Contohnya, misalnya dari capaian pembelajaran menyatakan peserta didik dapat memodelkan bunga majemuk dan anuitas, kita dapat membuat tujuan pembelajaran seperti yang pertama, peserta didik menjelaskan konsep bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung nilai akhir investasi dengan bunga majemuk. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal anuitas. Kita masuk ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Namun, perlu kita ketahui bahwa alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis sehingga peserta didik belajar secara bertahap sampai mencapai capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran tersusun dari kemampuan sederhana menuju kompleks dan pemahaman konsep hingga aplikasi di dunia nyata. Alur tujuan pembelajaran sebaiknya tidak bercabang, mengalir seperti cerita, menggambar perkembangan kemampuan siswa. Contoh narasi ATP, misalnya untuk topik bunga majemuk, alur tujuan pembelajaran dapat mengalir seperti ini. Yang pertama, mengenal konsep dasar bunga tunggal. Yang kedua, menghitung bunga majemuk sederhana. Yang ketiga, menggunakan rumus nilai akhir dan nilai sekarang. Yang keempat, menganalisis kasus intervensi real. Yang kelima, memecahkan masalah anuitas. Nah, berikut adalah contoh lengkap penyusunan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran hingga ke alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas. Hasil analisis yaitu kata kerja memodelkan. Submateri yaitu bunga majemuk dan anuitas.
Turunannya adalah TP1 atau tujuan pembelajaran 1 menjelaskan konsep bunga tunggal dan bunga majemuk. TP2 atau tujuan pembelajaran 2 yaitu menghitung nilai akhir dengan bunga majemuk. TP3 atau tujuan pembelajaran 3 menjelaskan soal anuitas. TP4 atau tujuan pembelajaran 4 adalah menganalisis kasus pinjaman dan investasi. Alur tujuan pembelajaran atau ATP disusun sesuai dengan urutan. Nah, dengan memahami proses analisis capaian pembelajaran, lalu menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, kita dapat menyusun pembelajaran yang lebih terarah, efisien, dan sesuai kurikulum. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.